Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini saya ingin memberikan analisa dari pertandingan besar di Liga 1 antara Persebaya Surabaya versus Persija Jakarta yang berakhir untuk kemenangan Persija Jakarta dengan skor 0-1. Dengan kemenangan ini berarti untuk sementara Persija Jakarta berada di peringkat nomor 3 dan Persebaya Surabaya berada di peringkat nomor 8. Seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa dua tim ini tidak bisa menurunkan beberapa pemain kunci mereka. Jadi artinya yang diperlukan adalah taktik permainan supaya mereka bisa mendapatkan hasil akhir yang positif. Dalam hal ini saya bisa melihat bahwa organisasi permainan dari Persija Jakarta jauh lebih baik daripada Persebaya Surabaya. Bukan berarti para pemain dari Persebaya tidak bekerja keras. Jangan salah paham, para pemain dari Persebaya Surabaya justru yang mendominasi jalannya pertandingan karena mereka bisa lebih lama menguasai bola, tetapi yang diperlukan adalah organisasi permainan. Jadi organisasi permainan itu teman-teman adalah bukan saja untuk membangun serangan, tetapi juga ketika sudah menyelesaikan sebuah proses serangan, mereka harus bisa recover, harus bisa menutup ruang-ruang yang telah terbuka, karena kan tentu dengan membangun sebuah proses serangan akan ada beberapa pemain yang keluar dari posisi mereka. Jadi ketika sudah keluar dari posisi mereka harus recover. Recovery itu harus sangat cepat atau yang kita kenal dengan istilahnya recovery time. Dalam hal ini saya melihat para pemain Persija jauh lebih rapi organisasi permainannya sehingga ketika mereka menyerang dan bertahan, mereka bisa membangun sebuah proses serangan yang efektif dan mereka bisa cepat kembali ke posisi mereka masing-masing untuk bisa mencegah para pemain Persebaya Surabaya membangun sebuah serangan balik yang cepat atau juga fast break. Maka itu kita lihat bahwa di pertandingan ini Persija Jakarta yang sebetulnya bisa menciptakan lebih banyak peluang yang berbahaya. Sedangkan dari para pemain Persebaya walaupun mereka proaktif menyerang, mereka juga bisa melakukan pergerakan-pergerakan yang berbahaya ke area pertahanan dari Persija Jakarta, tetapi mereka sulit banget untuk menciptakan peluang yang berbahaya. Maka itu mereka tidak bisa mencetak gol di pertandingan ini. Dan juga kita tahu bahwa kehilangan Ze Valente dan juga Sho Yamamoto tentu akan sangat mempengaruhi daya dobrak dari Persebaya Surabaya. Maka itu yang dilakukan adalah pergerakan yang lebih masif dari para pemain Persebaya yang bermain di lini tengah. Maka itu kita melihat pemain seperti Alwi Slamet, seperti Hidayat, seperti Brilian juga melakukan pergerakan yang cepat. Tetapi selain melakukan pergerakan yang cepat, suplai bola itu harus rapi kepada Victor. Nah, saya melihat bahwa suplai bola ke Victor ini minim. Maka itu pemain asal Brazil ini hanya bisa mendapatkan 2 peluang di pertandingan ini. Satu on target yang hampir saja dia mencetak gol di menit-menit awal jalannya pertandingan, dan yang kedua off target. Selain itu sulit sekali dia untuk menciptakan peluang karena ya dia tidak mendapatkan suplai bola. Jadi sebagai striker ya pentinglah mendapatkan suplai bola. Sedangkan dari Persija saya melihat mereka bermain dengan kombinasi permainan. Ada juga beberapa kali mereka bisa mengandalkan umpan-umpan pendek ya, kombinasi permainan cepat. Ada juga beberapa kali mereka bisa mengandalkan direct passes. Nah ini sangat penting, membangun serangan secara bervariatif supaya tidak bisa dibaca oleh para pemain tim lawan. Maka itu teman-teman perhatikan deh, ada beberapa peluang yang diciptakan oleh para pemain Persija. Yang pertama mengandalkan skill individu mereka, yang kedua mengandalkan umpan-umpan pendek, dan ada juga mengandalkan direct passes. Bahkan gol yang dicetak Persija melalui Witan Sulaiman itu kan dari hasil direct pass. Ketika Syahrin Abimanyu memberikan umpan ke kotak penalti dari Persebaya, di sana ada Firza Andika. Firza Andika bisa memproteksi bola, memberikan cutback atau memberikan umpan kepada Witan Sulaiman, dan Witan bisa melakukan finishing yang sempurna. Nah ini sangat penting bagi seorang pemain ketika dia sudah berada di dalam kotak penalti, tidak terkawal, tidak juga ditekan atau di pressing, harus bisa melakukan penyelesaian akhir yang sempurna teman-teman, dan itu dilakukan oleh Witan dengan baik. Padahal kita tahu Persija juga gak full tim. Persija tidak bisa memainkan Rico dan juga Kremenchik, 2 pemain yang mencetak gol di pertandingan sebelumnya lawan Persib Bandung, betul kan? Tetapi lihat organisasi permainannya rapi, maka itu tampak mereka bermain secara kolektif. Walaupun mereka bermain dengan pressing yang sangat intens di pertandingan ini kan. Jadi pressing dari para pemain Persija ini bagus banget teman-teman. Mereka sudah bisa membacalah arah permainan dari Persebaya Surabaya. Maka itu sebelum juga para pemain Persebaya itu bisa mengalirkan bola, mereka sudah ngepres. Dan kita bisa melihat bahwa mereka bermain rapat nih, compact football nih. Jadi jarak antar lini itu sangat rapat. Maka itu kita tidak melihat ada space ya, ada ruang di antar lini dari Persija Jakarta. Ini beda dengan Persebaya Surabaya. Kita melihat ada ruang di antar lini mereka, dan kita tahu lah mereka juga akan nggak full tim. Bahkan Koko Ari dan juga Rizky Ridho sudah pamit kan.
Kemudian tadi seperti yang saya katakan, tanpa Ze Valente dan juga Sho Yamamoto ya mengurangilah daya dobrak dari Persebaya Surabaya dalam arti memberikan umpan-umpan yang akurat dan juga menciptakan lebih banyak peluang yang berbahaya. Jadi memang terlihat jelas bahwa Thomas Doll yang paham juga timnya tidak full tim, mengandalkan kolektivitas, meminta para pemainnya itu ketika mereka dalam situasi yang sulit juga harus mengandalkan skill individu mereka, karena beberapa kali Doni Tripamungkas, Ginanjar Wahyu, bahkan ada Sandi ya, pemain pengganti yang masuk, mereka bisa mengandalkan skill individu mereka. Tetapi selain itu juga mereka bisa mengandalkan passing-passing. Bahkan tuh ada satu kali Witan seharusnya mencetak gol lagi tuh di babak kedua di menit ke-50-an, 54 atau 55 yang ketika dia shooting bisa di-save oleh Hernando Ari. Dan sebetulnya Brilian nih bekerja keras loh dia loh. Beberapa kali dia sudah masuk ke ruang pertahanan dari Persija, tetapi pengambilan keputusannya ini ragu-ragu, terlihat. Antara dia mau coba shooting terus mau memberikan umpan, bingung mau kasih umpan ke siapa. Bahkan sekali dia sudah masuk sampai ke kotak penalti, umpannya ternyata gak akurat. Padahal kerjanya sudah bagus, membangun serangan yang cepat, berlari secara kencang, tetapi ketika sudah masuk ke dalam kotak penalti atau di tepi kotak penalti, pengambilan keputusannya ini harus cepat. Sedangkan di Persija saya melihat Kudela sebagai pemain yang bisa mengorganisir permainan walaupun dia adalah center back. Jadi sangat penting bagi sebuah tim punya pemain yang bisa melakukan organisasi permainan. Apakah itu di tengah atau juga di belakang. Nah dalam hal ini sayang sekali Persebaya Surabaya kehilangan Ze Valente yang kita tahu biasa mengorganisir permainan walaupun dia adalah playmaker. Tetapi dia juga sering turun ke belakang, sering menjemput bola. Ya dan memang kita melihat ini pertandingan yang keras ya. Ada juga gesekan di antara para pemain. Ya itu memang biasa terjadi karena ini kita tahu adalah pertandingan klasik. Tetapi yang perlu saya apresiasi dan juga saya salut nih ya kepada supporter dari Persebaya Surabaya. Jujur, saya bukan mengatakan ini untuk menyenangkan kalian. Supporter dari Persebaya Surabaya bonek, luar biasa kalian. Saya salut nih, 2 kali saya salut, 3 kali ya, saya sudah salut. Luar biasa kalian memberikan sambutan yang hangat kepada para pemain Persija Jakarta ketika datang, kemudian di stadion kalian tertib, nonton sebuah pertandingan sepak bola. Bener gak? Kalian menikmati jalannya pertandingan sepak bola. Pertandingan selesai, walaupun tim kalian kalah, kalian bisa terima, kalian bisa mengawal para pemain Persija Jakarta, begitu dong. Ini yang saya benar-benar suka dan saya harapkan tetap seperti ini. Jadi memang sekarang saya melihat ada beberapa kelompok supporter yang juga paham bahwa harus mengawal jalannya pertandingan. Perlu nonton di stadion dengan aman dan tentunya nyaman supaya bisa menikmati jalannya pertandingan. Benar kan teman-teman? Dan pertandingan kemarin malam itu seru ya. Memang di sebuah pertandingan kemungkinan akan ada yang kalah, akan ada yang menang atau juga seri. Nah di pertandingan kemarin malam Persija bisa menang walaupun mereka tidak diperkuat oleh beberapa pemain inti karena organisasi permainan mereka rapi. Di next match yang diperlukan Persebaya Surabaya adalah organisasi permainan. Jadi ketika mau membangun serangan, bangun aja serangan itu, gak masalah karena Persebaya ini kan biasa kan bermain terbuka. Nah masalahnya ketika sudah bermain terbuka, jangan lupa cepat recover, cepat kembali, menutup ruang lagi. Karena kalau ruang ini tidak ditutup, itu yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain tim lawan. Apakah itu counter attack atau juga fast break. Itu yang dilakukan oleh para pemain Persija. Apalagi Persija di tengah ini sebetulnya kuat. Ada Reski Fandi, ada Abimanyu. Betul kan? Sudah mereka press, mereka bisa cepat memberikan bola ke depan. Ada Witan yang pergerakannya cepat. So, this is a good win for Persija. Jadi, dalam 2 pertandingan terakhir, Persija menang lawan tim yang kuat. Pertama Persib Bandung di kandang sendiri, dan kemudian away lawan Persebaya Surabaya dengan skor 0-1. Masalahnya Persija, kita tahu bahwa pemain asing mereka tidak selalu fit. Betul kan? Di pertandingan ini juga Hanno Berens dan Abdullah Yusuf Helal gak bisa bermain. Kemudian Kremenchik kita tahu lah akumulasi kartu kuning. Dan juga sebelumnya beberapa pemain mereka yang dipanggil ke TC Timnas. Seandainya Persija punya materi pemain yang lebih dalam, ya saya pikir bukan tidak mungkin Persija Jakarta itu akan bersaing untuk menjadi juara musim depan. Jadi dengan nanti menambah jumlah pemain di dalam skuad, pemain-pemain tentu yang akan bisa klop dengan konsep dari Thomas Doll, saya yakin Persija Jakarta musim depan mulai dari awal musim akan lebih banyak berada di papan atas untuk bersaing menjadi juara. Sedangkan Persebaya Surabaya tentu mereka juga harus menambah kekuatan di skuad mereka setelah yang saya baca beritanya seperti yang tadi saya katakan, Rizky Ridho dan juga Koko Ari pamit, perlu penguatan di lini pertahanan. Karena saya melihat kemarin malam itu salah satu masalah dari Persebaya adalah organisasi permainan di lini pertahanan. Tampak mereka tidak bermain kolektif ketika para pemain Persija itu menyerang. Bahkan Ginanjar Wahyu, pemain muda, ya kan hampir saja dia mencetak gol melalui proses counter attack. Dan Persija punya banyak sekali pemain muda seperti juga Persebaya Surabaya. Saya harapkan
pemain-pemain muda ini juga bisa berkembang di musim depan ya teman-teman. Jadi kita tunggu saja nanti pertandingan-pertandingannya selanjutnya dari Liga 1 yang kita tahu hanya tinggal beberapa pertandingan lagi. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.